Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Pada dosen kita program studi manajemen ilmu makroekonomi Bu Sinta Ratnawati. Selamat malam Bu Sinta. Hari ini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ilmu makroekonomi. Perkenalkan, anggota kelompok yaitu saya sendiri Ryan Variananta, Aji Surya Perdana, dan Abi Widarmurti. Selamat datang di ilmu makroekonomi. Semua orang punya alasan untuk berpikir kritis tentang isu-isu makroekonomi. Hal ini penting bagi kita mencoba memahami mengapa sebagian negara tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari yang lain, atau mengapa sebagian punya fluktuasi inflasi dan pengangguran yang lebih besar. Keadaan makroekonomi mempengaruhi setiap orang dalam banyak hal. Ini memainkan peran penting dalam dunia politik, sementara juga mempengaruhi kebijakan publik dan kesejahteraan sosial pada tingkat nasional dan global. Beberapa variabel makroekonomi terpenting yang digunakan untuk mengukur performa ekonomi adalah GDP real, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Ahli makroekonomi juga memberi perhatian pada hal-hal berikut: kebijakan moneter dan fiskal keduanya didiskusikan secara mendalam pada buku Makroekonomi Menkyu dan pelajaran makroekonomi Anda. Selamat belajar. Selanjutnya, ahli ekonomi menggunakan model untuk memahami apa yang terjadi dalam ekonomi. Ada dua model, yaitu variabel endogen dan eksogen. Variabel eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya, sedangkan endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam gambar ini ditunjukkan terjadinya equilibrium, yaitu di mana penawaran dan permintaan itu memiliki kekuatan yang seimbang. Clearing pasar atau market clearing adalah proses penyesuaian di mana keputusan antara pemasok dan pencari barang atau jasa mencapai equilibrium. Berikut cara kerjanya. Dimulai dengan kurva permintaan dan penawaran. Ingat, kurva permintaan yang miring ke bawah berarti ketika Anda menaikkan harga dengan bergerak sepanjang kurva permintaan, kuantitas yang diminta menurun. Sebaliknya, jika kurva penawaran miring ke atas, supply menandakan bahwa ketika harga naik dengan bergerak sepanjang kurva penawaran, jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Disebut terdapat gambar ya yang keterangannya yaitu pusat A adalah di mana keputusan-keputusan pasar mencapai equilibrium. Sekarang misalkan ada peningkatan tiba-tiba dalam permintaan, akan terjadi keseimbangan pasar. Permintaan akan bergeser dari D ke D aksen. Peningkatan permintaan membuat tekanan ke atas pada harga ke titik B karena harga asal P tak lagi berlaku di pasar, perhatikan kekurangan. Dasar permintaan dan penawaran. Pergeseran permintaan, misalnya pendapatan Anda meningkat, permintaan Anda akan produk misalnya pizza akan meningkat juga. Hal ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva permintaan D ke D aksen. Hasilnya, baik harga dan kuantitas turunnya harga bahan baku meningkatkan penawaran pizza pada semua harga menyadari penjualan pizza lebih menguntungkan, sehingga penawaran pizza meningkat. Hal ini berarti pergeseran ke kanan pada penawaran dari S ke S aksen. Hasilnya, harga turun dan kuantitas naik. Ekonom biasa mengasumsikan pasar akan mencapai equilibrium penawaran dan permintaan yang disebut proses keliling pasar. Asumsi ini adalah pusat contoh pizza pada slide sebelumnya. Tapi mengasumsikan pasar clear terus-menerus itu tidak realistis. Agar pasar clear secara kontinu, harga harus menyesuaikan seketika terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Tapi bukti menyatakan bahwa harga dan upah sering menyesuaikan dengan lambat.
Jadi, meskipun model kering pasar mengasumsikan upah dan harga fleksibel, kenyataannya sebagian upah dan harga adalah kaku. Model kering pasar mungkin tidak mendeskripsikan setiap kejadian instan dalam perekonomian, tapi model ini menggambarkan equilibrium yang di mana perekonomian berkisar. Mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah studi bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana pembuat keputusan ini berinteraksi dalam pasar. Dalam mikroekonomi, individu memilih memaksimalkan tingkat kepuasan dengan batasan anggaran. Sedangkan makroekonomi, peristiwa-peristiwa yang muncul dari interaksi banyak individu yang mencoba memaksimalkan kemakmurannya, karena variabel agregat adalah jumlah variabel-variabel yang mendeskripsikan keputusan-keputusan individu. Studi makroekonomi didasarkan pada landasan mikroekonomi. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.